Halo Sobat Sastra semua, kembali lagi di Literasi Sastra, yaitu tempat kita mengulik dan menggali karya sastra dengan penuh semangat. Di episode kali ini, kita akan membahas dua cerpen yang bukan hanya menarik nih, tapi juga penuh makna yang sangat mendalam. Yaitu Magi dan Molko karya D. Hardy dan Tabata karya Saidati Hajar. Cerpen-cerpen ini bukan hanya mengajak kita untuk merenung, melainkan juga menyentuh tema-tema besar seperti ambisi, penerimaan diri, dan tentu saja pencarian makna hidup dong. Saya Adam Prasetyo bersama dengan teman-teman saya, ada Anya, ada Tria, ada Alfat, dan Feby, akan mengupas habis keduanya. Nah, aku mau minta pendapat dari Anya nih. Nah, Anya, kira-kira apa sih yang bikin kamu tertarik milih cerpen ini? Kayak, pengen gitu cerpen ini. Menarik gitu. Oh, Penasaran sama jawabannya. iya, seru banget ya. Kayaknya kalau ngebahas soal sastra nggak ada habisnya gitu. Banyak banget soalnya sastra. Nah, em, kenapa aku memilih Magi dan Molko? Menurut aku itu judulnya langsung bikin aku tuh penasaran gitu. Satu sisi Magi itu tuh kayak misteri, tapi itu yang nggak bisa terpecahkan. Sedangkan Molko, nama itu sendiri tuh kayak udah memberikan kesan karakter yang penuh dengan tantangan. Jadi menarik banget gitu kenapa aku pengen bahas si cerpen ini. Terus ada satu lagi cerpen Tabata ya gitu. Bagi aku cerita ini tuh sangat dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Temanya juga tentang kehidupan tradisional yang penuh sama ekspektasi kita gitu. Kadang-kadang kan mungkin karena kita sudah tinggal di zaman yang sekarang, udah di zaman modern, jadi tradisional tuh kadang-kadang terpinggirkan. Nah, itu tuh yang bikin aku tergugah kenapa pengen banget menelusuri apa sih sebenarnya isi cerpen itu gitu. Terus cerpennya itu tuh relate banget gitu sama kehidupan kita. Jadi coba deh itu kayak kalau kalian baca dan didalami itu menarik banget. Betul, setuju banget sama pendapatannya sebelumnya. Eh, Meskipun agak beda, dua cerpen ini punya benang merah yang sama, pencarian jati diri. Kalau Magi dan Molko bawa kita ke dunianya yang penuh keajaiban dan fantasi, sedangkan Tabata itu sangat grounded secara cerita yang menggugah dari dunia nyata. Kedua cerpen ini ngajarin kita banyak hal tentang menerima diri dan bagaimana kita menanggapi dunia yang ada di sekitar kita. Oke, oke, oke. Kayaknya kayak kurang afdol kalau misalkan kita belum bahas singkat dulu kali ya tentang Magi dan Molko sama Tabata. Sebelum kita lanjut nih lebih dalam pembahasannya, aku ceritain secara singkat dulu ya Magi dan Molko. Nah, kalau Magi dan Moko ini kita seperti mengikuti perjalanan ceritanya tuh kayak mengikuti perjalanan Moko yang penuh ambisi dan keinginan besar sampai akhirnya bertemu dengan Magi, sosok misterius yang membawa dunia magis dan penuh teka-teki. Konflik ini muncul antara ambisi Molko dan keputusan moralnya jadi sorotan utama nih di sini nih. Sementara cerita Tabata ini lebih ke kisah-kisah sehari-hari gitu, tapi penuh arti pastinya. Tabata ini nih tokoh utama, dia ini seorang perempuan yang masih sangat belia, terus berusaha buat nyari tempatnya di tengah masyarakat yang masih adatnya tuh kental banget gitu loh. Nah, konfliknya nih muncul gara-gara dia harus berhadapan dengan ekspektasi orang-orang yang masih sangat mengikuti tradisi gitu loh. Jadi dia harus berani jadi dirinya sendiri. Nah, kalau cara soal tokoh,
Magi dan Molko itu ambisius banget sampai-sampai dia tuh rela loh untuk mengorbankan apapun demi tujuan besar yang dia kejar. Jadi emang seambisi itu gitu si Magi dan Molko. Dan di sisi lain ada Magi yang sangat misterius, kayak simbol dari kekuatan yang nggak terduga yang bisa mungkin aja mengubah takdir seseorang gitu. Pokoknya kayak kontras banget keduanya dari segi karakter, jadi menarik aja gitu buat dianalisis menurut aku ya. Dan di sisi Tabata, kita ketemu dengan karakter yang lebih reflektif. Nah, Tabata itu tipenya orangnya yang selalu merenung, terus mempertimbangkan pilihan-pilihan hidupnya, terus dia lebih tenang dan nggak terburu-buru ya. Mungkin kalau dari sebagian orang kayak kita juga banyak banget yang mikirnya panjang banget sampai di titik oke, saya mengambil kesimpulan untuk hidup saya seperti ini gitu. Nah, jadi dia punya kekuatan ceritanya sendiri gitu. Dan dalam hidupnya tuh di sini tuh dipengaruhi sama tradisi. Dan disinilah kekuatan cerita ini untuk mengenal bagaimana masyarakat sendiri bisa mengatur langkah kita sebenarnya. Ya, complicated lah ya. Iya, iya. Tabata sih benar-benar relatable ya. Dia menghadapi dilema besar dalam hidupnya antara mengikuti tradisi atau mendengarkan hati nuraninya dia. Dan tokoh pendukungnya juga gak kalah penting sih. Masing-masing mewakili ekspektasi sosial yang berpengaruh dalam setiap langkah Tabata. Ini benar-benar ngegambarin betapa kuatnya pengaruh sosial terhadap keputusan individu. Ngomongin latar nih, di Magi dan Molko, latarnya itu literally ambigu banget nih. Kita nggak tahu persis di mana ceritanya terjadi. Ini justru jadi kelebihan cerpen ini, karena cerita bisa terasa universal banget. Ambiguitas waktu dan tempat ini bikin kita terhubung dengan cerita ini di berbagai masa dan tempat. Sedangkan di Tabata, latarnya jauh lebih spesifik. Kita dibawa ke desa yang kental dengan tradisi dan budaya lokal. Ini jadi setting yang sangat relatable, terutama buat kita yang hidup di tengah masyarakat yang masih memegang kuat adat dan tradisi. Nah, kalau Magi dan Moko ini sudut pandangnya tuh dia pakai orang ketiga. Ini tuh bikin kita ngerasa mendalami si batin si Mokonya nih, tapi tetap ada jarak nih antara kita sebagai pembaca dan si Moko sebagai tokoh. Ini memberi kita kayak ruang gitu untuk memahamin konfliknya si Moko ini, konflik yang sedang dialami si Moko dalam cerita tersebut. Nah, kalau misalkan si Tabata itu menurutku sudut pandangnya itu jadi orang pertama. Jadi kita kayak ada di posisi Tabatanya itu sendiri gitu. Jadi kita ngerasa lebih personal dan feel-nya tuh lebih berasa banget gitu loh. Kalau menurut aku alur di Magi dan Molko dimulai dengan Molko yang sangat ambisius ya. Dia berjumpa dengan Magi yang menawarkan jalan menuju tujuannya. Tapi ada harga sih yang harus dibayar sepertinya. Menurut aku tuh puncak konflik tuh datang saat Molko dihadapkan pada pilihan besar deh yang bisa mengubah jalan hidupnya dia. Kalau di Tabata alurnya sih kayak lebih sederhana ya, namun kayaknya mendalam banget gitu. Karena cerita diawali tuh dengan kehidupan Tabata yang tenang, namun kayaknya dia menghadapi tekanan dari masyarakat. Semakin rumit pilihan yang harus diambil kayaknya. Tapi akankah dia menerima tradisi atau mengikuti jalan hidup yang lebih sesuai dengan dirinya ya? Gimana?
Yang paling menarik buat aku di Magi dan Molko saat si Molko ini menghadapi dilema besar antara mengejar ambisi atau menghadapi kenyataan pahit yang dia harus bayar ya. Coba bayangin, keputusan itu bakal bawa dia ke dunia yang lebih luas, yang gak semua orang siap untuk menghadapi itu. Kalau di Tabata sendiri, bagian yang paling mengharukan itu pas Tabata akhirnya menerima dirinya. Meskipun banyak tekanan dari luar, ini tuh benar-benar relatable banget di dunia kita yang penuh dengan standar sosial yang kadang gak realistis. Gak realistis. Secara keseluruhan ya, Magi dan Molko tuh ngajarin kita tentang ambisi dan pengorbanan. Bahwa kadang-kadang visi yang terlalu besar tuh gak baik buat kita, bahkan bisa jadi bumerang nih buat diri kita sendiri. Di sisi lain, Tabata mengajarkan kita untuk lebih menerima diri apa adanya. Dalam dunia yang penuh tekanan sosial, menerima diri dan menghargai tradisi itu penting banget. Supaya kita bisa hidup lebih damai. Ya, kalau secara garis besar sih, kedua cerpen ini punya tema yang mirip ya. Pencarian jati diri dan penerimaan diri. Bedanya, Magi dan Molko tuh lebih menekankan pada ambisi dan pengorbanan dengan sentuhan magis yang luar biasa. Sementara Tabata tuh lebih ke kehidupan sehari-hari sih dengan nilai-nilai tradisional yang kental. Jujur, agree banget sih sama statementnya Kak Feby. Karena keduanya itu nyampein pesan yang kuat meskipun pendekatannya yang beda. Bagi Moko ini mengingatkan kita untuk hati-hati dalam ambisi kita sendiri gitu. Terus kalau Tabata ini ngajarin kita lebih buat menghargai diri sendiri buat dan nerima kenyataan aja. Kakak masih di mute itu. Oh, sorry. Iya, jadi menurut aku ini benar banget ya gitu. Kenapa aku tertarik banget dengan kedua cerpen ini dan kadang kita itu lebih memikirkan untuk perspektif orang lain dibandingkan kita punya asumsi sendiri dan kita tahu jalur hidup kita tuh jalannya seperti apa gitu. Jadi terlalu banyak ekspektasi dari kehidupan kita, tapi itu dari versi orang lain. Jadi menurut aku boleh kita punya ambisi, tapi kita tahu batasannya. Yang kedua, dalam hidup kita boleh memikirkan sesuatu, tapi bukan hanya mikirin kenapa masalah itu terjadi, tapi lebih ke bagaimana solusinya untuk kita menghadapi hidup. Nah, dari keduanya itu menyampaikan pesan yang kuat banget, meskipun dengan pendekatan yang berbeda ya. Dan ini menarik banget pembahasannya tentang Magi dan Molko serta Tabata. Ya, semoga obrolan kali ini bisa memberikan kita semua wawasan yang baru dan juga untuk Sobat Sastra ya, pastinya gitu. Anyway, jangan lupa ya buat Sobat Sastra dan teman-teman untuk terus berkarya, untuk terus banyak membaca dan dengan bahasan yang menarik-menarik lainnya deh dari literasi sastra. Oke, jadi sampai situ dulu ya teman-teman. Terima kasih banget udah dengerin cerita kita, udah dengerin kita semua. Sampai jumpa pada diskusi selanjutnya. Dadah! Selamat menikmati sastra dan terus berpetualang di dalam dunia kata-kata. Sampai ketemu lagi ya. Jangan lupa baca banyak lebih cepat lagi. Semoga inspirasi terus mengalir dari cerita-cerita ini. Thank you, Sobat Sastra. Oke, dah.